Saya Cakrakan akan menyanyikan lagu Harus Terpisah di Morning Music Detik Pagi. Sendiri ku diam dan merenungkan jalan yang kan membawaku pergi untuk menjauh darimu yang mulai berhenti mencoba bertahan untuk terus bersamaku. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh gantikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Bayangkan ku hilang tak kembali untuk mempertanyakan lagi cintamu yang mungkin tak berarti untuk ku rindukan. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh gantikan mimpi. Memang kita takkan bersatu. Ini harusnya kita coba saling melupakan kita pernah bersama. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali. Ku coba meraih mimpi, kau coba tuh gantikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol seru hanya di Detik Pagi. Welcome back di Detik Pagi. Yeay! Luar biasa Cakrakan hadir kembali ke studio Detik Pagi ya. Kasih tepukan yang gemuruh teman-teman. Tapi sukanya gue kalau di Detik Pagi itu benar-benar dikasih kesempatan untuk bernyanyi, ngobrol yang panjang gitu. Jadi seru banget kalau kesini. Oh iya bener. Makasih banget buat Detik Pagi ini udah datang. Gak buru-buru closing segmen kan. Gak kejar-kejaran langsung iklan gitu kan. Santai aja kita ngobrolnya. Pokoknya senyamannya gitu kalau di sini mah. Seru. Santai kita. Kemarin juga ini pas gue juga lagi gak siaran. Sama Mami Titi kan datang ke sini. Iya. Gitu ngepromosiin ini apa namanya layar. Layar. Gitu. Sekarang hadir dengan karyanya Cakrakan sendiri dong ya. Dan tadi juga kamu udah dengerin nyanyiannya Cakrakan yang lagu
jujur Cak, itu dulu pertama kali gue denger di radio tengah malam ya. Gue kayak, coy ini liriknya Kayak pengen gila sih. garuk-garuk kaca mobil sebelah gitu Iya, ya. terus kayak gue gak dengerin. Gue pertama kali kan biasanya kalau lagi mood kita lagi biasa-biasa aja dengerin lagu ya udah tiba-tiba Ya udah. nyanyi. Ini gue langsung, tar ini kok liriknya aneh ya. Itu kayak ujungnya rhyming kan gitu. Itu adalah yang meledakkan nama Anda dong ya. Betul. Umurnya udah berapa tahun deh? 1 dekade lebih ya? Dari 2012 aja. Iya. Oh udah lebih berarti. Hampir 13 tahun. 13 benar. Dan itu juga salah satu lagu yang susah dinyanyiin sebenarnya. Apalagi pagi lagi nyanyinya. Gue tadi ya, padahal gue ngeliat Cakra kayak ini Cakra mah udah merem lah ini lah gitu. Udah banget, tapi masih susah ya Cak buat lo. Susah. Lagu ini tuh susah kalau dinyanyiin secara maksudnya kita cari bener-bener yang bener-bener on point tuh susah. Oh, emang siapa sih pencipta lagu ini? Ada Aldi Nada Permana namanya. Oh, I see. Oh gitu ya, justru buat Cakra sendiri tetap challenging ya lagu ini ya. Apalagi kalau nyanyi pagi pokoknya. Benar-benar. Ini Tapi kan belum anget nih ya sih Cak, maksudnya lu kan sebagai penyanyi nih lagu lu udah tenar di mana-mana. Ada gak sih satu lagu yang ketika lu disuruh bawain gitu, aduh lagu ini lagi gitu. Kalau ngerasa kayak gitu enggak sih. Lebih ke kayak, duh gue bisa bawa ini atau enggak. Lebih kayak gitu sebetulnya. Jadi kalau makan gak nih lagunya? Kalau bosen sih enggak. Cuman kayak gue lebih worry aja. Ini gue bisa bawa ini bener atau enggak gitu kan. Karena problemnya gue paling susah kalau istilahnya kalau acaranya itu kan kalau off air kan nggak bisa kita. Ya paling ngajak penonton nyanyi gitu kan. Kalau lip sync masih kelihatan kan. Jadi makanya itu aja sih worry gue kadang. Karena sekarang gue gak mau bikin lagu yang susah-susah. Memang cari yang menantang tuh di Cakra 10-12 tahun yang lalu Ya ya. pokoknya sekarang inget umur juga. Benar. Mungkin kalau dulu langsung oncak ini sekarang masih jam 12 ke atas ya. Aduh, kalau ini kan belum kena bakso dulu, belum kena mie ayam Mie dulu. ayam Jadi dulu. berat ini suara belum ini semua. Ya ampun. Tapi finally congrats ya Cak. Setelah album itu kan 12 tahun yang lalu sekarang akhirnya ada album baru ya. Ya, betul. Kebetulan saya juga yang meriliskan Betul. album Anda ya. Gitu. Dan itu kenapa sih Cak? What takes you so long gitu untuk akhirnya 12 tahun waktu yang dibutuhkan untuk ke album berikutnya. Karena lo ngerasa bahwa emang bikin satu album tuh harus digodok dengan matang sampai atau nggak butuh satu gampang dekade gitu lebih. kah? Itu salah satu pertimbangan ya. Karena memang untuk dari setiap kali kita decide itu kan kita harus diskusikan dengan label, dengan manajemen gitu kan. Dan memang gua dulu cuman album pertama kan di awal karir doang. Jadi kesananya single by single kan. Betul. Karena untuk secara promosi pun bisa lebih fokus kalau single by single. Cuman baik lagi kayaknya gua udah kayak lebih dari 10 tahun. Gua ngerasa kayak kalau setiap kali orang nanya kan, Cak udah berapa album lu gitu kan. Jadi baru 1 gua, tapi gua single gitu kan. Cuman kayak ada yang kurang gitu kan. Kalau apalagi kalau kita habis konser terus ada wawancara lagi. Udah berapa album nih sekarang ya gitu. Jadi makanya sekarang udah dikasih kesempatan lah, udah green light dari label untuk kita konsistenin bikin album gitu. Oke. I see, bener banget sih karena gue juga sebetulnya ya mendengar nama Cakra kan udah kemana-mana banget. Terus udah gitu juga lagunya banyak. Tapi pas tahu oh iya ya Cakra tuh baru 1 ya. Baru albumnya 1. Ya dulu tuh gitu. Ya gimana saya diizinin sama suami beliau. Sebagai Bapak Yayan Arya. Halo Mas Ade. Karena bersama beliau menggodoknya ya. Baik di luar dan di luar kantor. Di dalam dan di luar kantor ya. Oh gitu. Dan kali ini akhirnya bisa dibilang albumnya cukup beda gak sih Cak dengan Cakra yang sebelumnya? Atau sama albumnya sebelumnya? Sebetulnya memang jauh beda ya. Karena memang kalau bilang temanya album ini sebetulnya temanya ya campur-campur aja sebetulnya. Karena memang gue dikasih kesempatan untuk nyari materi sendiri. Lagunya pengen seperti apa. Jadi benar-benar dikasih kebebasan. Kayak mungkin reward dari label lah udah bertahan sejauh ini gitu kan. Jadi makanya cuman mungkin ke depannya gua akan lebih menata lagi di album ini karena saya sudah dinasehati juga sama suami beliau lagi. Kenapa Bapak Ade itu kenapa? Kita tata lagi Cak. Oke gitu kan. Maksudnya mungkin ini kayak pembuka untuk gua mulai ke album lagi. Dan mungkin ke depannya gua usahain bisa lebih baik lagi. Wah, berarti ibarat kata
dari album 1 ke 2 panjang nih Panjang. jaraknya. Nanti 2 ke 3 selanjutnya kayaknya cepet ya. Cepet. Tadi udah di-spill dia. Jalan tol abis itu mah ya. Cepet. Tapi bisa dibilang gak Cak dengan susunan lagu yang menurut lo cukup warna-warni ini di album ini jadi kayak eksplorasi Cakra gak? Betul. Jadi gue tuh kayak mencoba bener-bener yang di luar zona nyaman gue. Terus kadang gue minta pendapat ke teman-teman. Gue kalau nyanyi kayak gini oke gak sih? Gitu. Jadi kayak ini kayak istilahnya lempar umpan aja gitu kan. Pasti orang akan memberikan opini masing-masing. Jadi gue senang untuk mengeksplor diri gue sekarang dan kedepannya pasti kita udah ada incer-incer nih. Ini orang nerima nggak nih kayak gini. Karena juga gue harus istilahnya tahu diri. Istilahnya kalau kelihatannya orang-orang gak terlalu begitu suka dengan gue nyanyi seperti ini ya gue harus tarik ego gue karena gue kan inti untuk di market. Betul. Gitu kan. Lagi-lagi kan label juga pengen tengah-tengah ya. Jadi memang Ina kan jadi ini kan kerja kita kan selagi menyalurkan hobi tapi ini mata pencarian juga. Jadi kita benar-benar untuk harus bisa bekerja sama. Ketemu di tengah. Betul. Tapi lu pernah ada kepikiran pengen coba genre lain gak sih di luar dari yang sekarang? Oh kalau pengen coba sih sekarang udah mulai dicoba di materi-materi kayak ada lebih ke pop soul lagi, ke pop blues lagi, terus. Iya Tennessee Whiskey tuh ya. Jadi memang sedikit-sedikit lah. Jadi semoga ya teman-teman juga udah mulai terbiasa dengan gua bawain yang genre yang sedikit. Yang berbeda-beda. Berbeda-beda gitu. Tapi gua kira ya Cak kan maksudnya lu biasa lagu-lagu pop ballad gitu ya. Ketika lo bawain Tennessee Whiskey dan beberapa album di Divine ini gua tuh sempat ngira justru Cakra tuh rootsnya yang itu. Terus Cakra ke pop ternyata justru itu yang lagi explore Cakra. Iya, You did it loh. Gua kira kayak Cakra rootsnya ini loh. Nyobain gitu maksudnya nyobain terus pengen collab juga dengan artis-artis lain, musisi-musisi lain. Jadi ya mudah-mudahan diberi kelancaran lah. Amin. Sebutin coba nama-nama di album Divine yang lo kerja sama. Kan ada Petra ya. Ada Petra, produser terus ya. ada teman gue dari SMA juga ada ikut. Terus ada NSG. Terus kebanyakan teman-teman semua sih ada Jazz Hayat. Yang ini yang sekarang Jazz Hayat sama Gary, keyboardis gue dan bener-bener yang circle yang gue tahu dulu lah. Iya, kita sama orang terdekat dulu aja Betul. ya. Karena buat apa nyari jauh-jauh kalau ada yang deket sebenarnya. Dan kadang yang dekat tuh lebih tahu kita. Iya. Jadi kita istilahnya dia udah tahu nih. Apalagi, lebih gampang nyambungin frekuensinya gitu betul, ya Cak ya. Apalagi yang sering tiap kali denger gue nyanyi kan kayak yang lagu ini tuh si Gary tuh kan keyboardis gue. Si Bembong itu kadang backing vokal gue, kadang backing vokal si Jazz. Dan si Jazz ikut juga jadi nyiptain. Jadi makanya udah tahu lah udah tahu karakternya ya harus ketemu yang biar cakranya tetap ada juga gitu ya. Nah lagu Tak Sejalan nih yang kita pengen obrolin di album Divine ini. Ini track berapa berarti Cak? Berarti ini tracknya kesebegitu aja. Coba dilihat ya di Spotify Coba ya. langsung di album Divine mungkin bisa dicek. Ya, Tapi kenapa maksudnya lagu ini salah satu yang ibarat kata kan di-push ya. Di lagu ini apakah ini ada membuat sesuatu yang berbeda dari lagu-lagu lain yang lo nyanyikan di album Apakah Divine? ini juga feel-nya sama kayak pengen garuk-garuk kaca mobil sebelah gitu? Karena kita baru lihat MV-nya juga ya gitu. Iya di situ kayak gue ngeliat Cakra nyanyinya beda sih tapi tetap keren gitu. Maksud gue gimana ya? Agak beda sih kalau diperhatiin temponya gitu kan ya. Jadi memang kenapa kita pilih Tak Sejalan pasti gue harus suka dulu. Maksudnya kita sekarang proyeksinya dari yang lagu kemarin kayak oke, kayaknya untuk tahun ini kita masih steady ballad. Jadi kita pilih lagu ballad lagi yang untuk menutup tahun ini dan secara data Tak Sejalan salah satu yang paling banyak didengarkan juga. Jadi makanya ya udah kita diskusi dipilih Tak Sejalan untuk dijadiin video klip juga. Dan tahun ini banyak sekali artis-artis yang tidak sejalan ya. Menjadi soundtrack loh Cakra ya. Dan Dendor akhir tahun ini kaget loh. Emang siapa aja sih yang tidak sejalan? Dan untuk kan biasanya itu menyambut tahun baru memang seperti itu. Oh iya, tutup buku ya. Menutup hal-hal yang tidak sejalan gitu ya. Waduh. Pusing deh ya. Berita ini dor gitu. Waduh, dar Banyak dor terwakili pokoknya ya. dengan lagu Tak Sejalan sepertinya netizen ini. Tapi kalau kita ngomongin soal tidak sejalan nih ya. Lo pernah mengalami cinta yang tak sejalan kah Cak? Kalau mungkin kalau dalam sebuah hubungan gue pernah, cuman kalau udah satu hal yang menurut gue
nggak bisa nih, kita nggak selalu ada adu pendapat yang nggak berakhir, tidak ada solusi gitu. Gua udah beres. aja. Kita jelasin secara baik-baik, mending selesai baik-baik gitu loh. Iya daripada kita paksakan, itu udah malah nyakitin masing-masing juga sebetulnya. Setuju sih. Mendingan cari jalan lain ya. Bener, kita cari jalan pintas yang lain. Ada Tapi jalan tikus gitu. jangan lewat Gatsu macet kan biasanya gitu. Daripada ruwet lewat Gatsu ya. Jalan apa yang lo biasa temukan di situ dead end, Cak. Kalau gue contoh ya, paling banyak tuh termasuk gue juga pernah ngalami yang gak sejalan bener-bener tuh dan udah gak ada obatnya, beda agama. Itu udah Ya. hese. Ibarat kata kayak lo mau ngeliat, lo udah tahu nih ada danau kotor, kan suka ada yang gue bisa kali nyemplung gue kuras danaunya. Tapi kalau udah belajar mah kan kayak danau kotor, gak usah lah cari danau yang lain aja gitu. Kalau udah dewasa ya, gitu. Kalau Cakra apa yang menurut lo ini jalan udah buntu nih? Sebetulnya lebih ke prinsip ya. Prinsip. Prinsipal. Jadi memang apalagi kalau kita udah masing-masing tahu apa pekerjaan kita, terus ritme bertemu juga kadang juga harus saling dimengerti. Betul. Terus karena memang kalau gue orangnya ya nggak yang mesti kayak ngoyo harus gini-gini. At least kita saling mengerti, kita saling bijaksana menyikapi setiap istilahnya kalau kita ada permasalahan. Memang ya kalau udah istilahnya udah nggak bisa itu, gua udah nggak bisa. Gak bisa. Jadi ketika lo tahu limit lo di situ udah nggak bisa, udah gue gak mau maksain lagi gitu ya. Jadi kadang kan di sisi lain kita juga salah satu saling kalau istilahnya gue nih yang ngalah dulu. Kalau di saat momen kita udah sering ngalah terus. Dia masih gitu. Gak pernah mau ngalah. Itu intinya kan dia egonya tinggi dong. Bener. Iya. Lu gak bisa kalau kayak gitu. Berat sebelah ya. It takes two to tango, you know. Ini mah kayak cuma sendirian gitu. Iya. Tapi kan lu ya Cak dengan kehidupan Divo yang glamor itu let's say. Pernah gak sih ada kayak pasangan lo yang ya jadinya insecure yang mungkin itu jadi akhirnya ngerasa beda jalannya. Karena mungkin dia tidak mengerti pekerjaan lo yang ya gue setiap hari ketemu orang baru gitu. Sebetulnya Pada biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja sih sebenarnya. Karena memang dari awal pun mereka kayak istilah mereka jadinya banyak banget jadi kesannya gue. Kespil ya. jadi kayak yang sempat dekat sama gue tuh udah tahu dari awal gue nyanyi pekerjaan gue seperti ini gitu kan. Dan dari masa PDKT harusnya dulu lo udah tahu ya udah gitu. tahu gitu. Lu udah tahu ya kerjaan gue kayak gini ya. Kalau mau gas hayu, kalau enggak ya udah gitu kan. Kalau nggak bisa ngerti. Kalau gue sekarang di fase yang gue akan kedepankan kebahagiaan gue. Iya benar sih. Kadang kita suka terlalu berkorban berikut diri kitanya nyungsruk hancur. Ya. Melebur kan, gak dulu. Kalau sekarang mah kita nggak perlu mikirin melulu mengenai orang lain. Udah saatnya kita ngertiin atau mikirin diri kita sendiri juga kadang ya. Betul. Karena kan dari awal kita lahir di dunia kan yang sama kita diri kita. Gitu. Betul. Masya Allah bener ya. Itu nyokap gue banget sih bilang gitu ya. Kamu lahir sendiri nanti meninggal juga sendiri, tenang aja nih. Wow. Itu katanya ya. Cak tapi kalau nonton di MV-nya itu kurang lebih si modelnya yang cewek cowok kayak seolah-olah tuh mereka pernikahannya goyah, ada orang lama masuk lagi. Jadi lebih ke perjodohan sih awalnya. Oh gitu. Jadi memang yang di video klip itu memang gara-gara ada istilahnya kan nggak tahu ya kalau sekarang masih ada kayak keluarga biasanya kan ngenalin ke sini, ngenalin ke sana. Terus di posisi lain maksudnya mereka itu nggak bisa nolak karena nggak enak sama keluarga. Mungkin salah satu dari mereka ada yang memang benar-benar suka tapi satunya nggak suka tapi dia paksakan karena nggak enak sama keluarga. Itulah mengapa kita jangan pernah tukar kebahagiaan kita dengan apapun. Karena, sorry ini gue jadi ngomong gini. Gak apa-apa. Jadi kadang kan orang tuh pun sempat bilang kebahagiaan anak, kebahagiaan mereka. Jadi makanya kalau gua yakini sekarang kalau gua bahagia, orang tua gua pasti akan bahagia. Oh, tapi lo pernah gak menemukan bahwa, gue tuh bahagia sama ini, tapi tiba-tiba nyokap lo kayak, enggak setuju. Jadi enggak. Udah Nyokap gitu gua ya? fully, yang penting kamu bahagia, kamu tidak pernah menyakiti orang lain dah. Iya karena kan ada orang tua yang suka tiba-tiba, enggak feeling mama paling bener. Kan gitu ya kan. Biasa Ya kadang kan orang tua suka merasa paling benar. Biasanya kayak gitu. Tapi pastinya intinya semua orang tua ingin yang terbaik lah untuk amin. anaknya. Benar banget ya. Tapi kurang lebih jadi si lagunya juga bercerita tentang hal yang sama gak dengan yang digambarkan di MV? Ya,
Seperti itu. Jadi akhirnya kan yang harus berpura-pura cinta itu cintanya sama orang lain. Jadi bermainnya kan isinya jadinya selingkuh, gitu kan, ketahuan. Cuman di sini memang diceritain juga si pasangannya itu akhirnya legowo. Akhirnya ada mereka ngobrol daripada ya diri lu memaksakan di hubungan yang tidak toksik ini. Yang tahu sih ini mendingan udahan aja gitu kan. Tapi Cak, lu di musik videonya sedih banget kayaknya ya. Sedih. Karena memang gue harus sedih kan, masa gue harus ketawa-ketawa. Tapi kalau lu lihat itu kayak nelangsa banget gitu mukanya. Iya, karena kan ini pas banget waktu itu hujannya hujan asli. Hujan asli itu, langsung hujan asli, terus ada matahari sebelum hujan. Wah, pokoknya cakung pas berarti ini. Ya. Ini benar-benar memang wah harus ekspresi pun harus nyatu nih. Gitu. Masa tiba-tiba gua hore putus lo gitu kan. Tiba-tiba nyanyi lagu mau mere. Bener. Tapi emang lokasinya di mana, Cak? Di Jakarta aja? Di Jakarta ini. Oh, di Jakarta. Oke, ya itu tadi ya. Dan di sini tadi ini nih apa namanya kelihatan ya, Cakra di MV ini singset banget ya. Wah, ini puasanya juga bukan main-main ini. Habis beres syuting langsung dihantam bakso. Karena udah beres kan, memang gua sama tim tuh usahakan gue syuting duluan. Jadi gue syuting duluan, beres bagian model lah yang memainkan cerita. Karena kalau gue mainin cerita juga biasanya capek. Lama, kasihan juga yang lain gitu kan. Sih, jadi lama. kita lebih memberikan kesempatan yang sudah kompeten lah untuk bener-bener kepada para aktor itu. Betul. Ya. Setuju banget sih. Tapi gue juga relate sih karena waktu kapan gue mau foto maternity shoot tuh kemarin. Kan maksudnya badan udah gak ketahan ya. Cuma buat nyelamatin wajah kalau kata si fotografernya. Dia jangan makan karbo seminggu ya. Digituin. Jadi memang ngaruh. Biar nanti tuh kayak mukanya tuh air-airnya tuh kering. Lebih tirus gitu ya. Gitu. Jadi beberapa orang memang melakukan hal seperti itu sih gitu ya. Nice. Terus Cak, kalau boleh tahu ya ini juga kita ngobrolin sedikit ya kemarin tentang AGT. Aduh gila sih. Lo kan udah sejauh 2023. ini. Tapi maksudnya gue suka salut ya sama orang yang apapun pencapaiannya dia udah jauh melangkah tapi tetap ibarat kata stay foolish, stay hunger juga. Jadi lo tetap kayak gak bisa, gue sadar bahwa gue tetap akan bisa lebih baik lagi dari ini. Dan gue tetap masih mau belajar lagi gitu. Dulu tuh drive awalnya apa sih Cak yang ngedorong lu untuk gue mau coba AGT gitu. Padahal gue udah punya nama banget di Indo udah nyaman banget. Sebetulnya kalau gue tuh jiwa ingin berlombanya masih ada dalam kompetisi ya. Maksudnya gue dari dulu awal sebelum ke industri pun kan berbagai macam kompetisi nyanyi yang ada di TV pun gue coba waktu itu. Cuman ya memang rezeki gue bukan di sana. Cuman pas ada lagi tawaran untuk ikutan America's Got Talent waktu itu. Yang pertama gua cek itu memang takutnya ada kontrak eksklusif kan. Sedangkan gua di sini kan udah ada label. Itu sebenarnya yang agak sedikit gua pikirin. Akhirnya ketika clearance-nya udah jelas, kita meeting semua dari pihak AGT-nya ke label sama gua gitu kan. Oke, nggak akan ada kontrak apapun. Yang paling penting dibayarin semua aja. Yang penting berangkat. Yang penting liburan. Yang penting liburan. Dan kesana juga gue bener-bener kayak belajar lagi. Jadi gue disediain vocal coach, gue dilatih lagi gitu kan. Jadi bener-bener seneng aja. Jadi kayak flashback ketika gue merintis gitu kan. Jadi luar biasa, sangat bersyukur lah bisa ada di sana. Ih, nih kita banget. jadi kepo nih kan di AGT itu di Amerika sebelah mana sih? Di California, di Los Pasadena. Angeles. Oh Pasadena. Los Angeles ya, di LA ya. Nah lo ngelihat gak sih Cak belajar itu kan juga satu kesempatan luar biasa ya. Lo ketemu sama vokal coachnya America's Got Talent lah dan lain-lain belajar lagi di situ. Lo menemukan gak sih cara mereka yang berbeda? Karena kan katanya kita suka dibanding-bandingin nih bahwa ya pita suara kita aja udah beda sama bule, suka digituin katanya. Sebetulnya yang gua ambil dari mereka yang kemarin yang ngelatih gua gitu kan. Mereka cuman kita semua punya kapasitas masing-masing, berbeda-beda pita suara masing-masing. Yang harus ditanamkan itu jangan pernah takut untuk mengeluarkan suara itu. Karena problemnya dari kebanyakan penyanyi adalah fear. Jadi dia takut ngehit note ini, takut ini, cuman karena malah gak nyampe ya. Malah justru fear itu yang bikin gak nyampe. Karena dia bilang kayak failure itu is a good thing, is a good start. Jadi kalau lu pernah fail untuk hit note itu, jadi kayak otak lu tuh pasti gua akan hit note itu lebih benar gitu. Mindset lagi-lagi ya. Lagi ke mindset mereka karena mereka juga kayak ya cuman kayak ada
di lagu yang gue bawain mereka ajarin gue, kayaknya enak gini kayak gini. Cuman kayak yang pertama kali mereka ngomong masalah mindset dulu. Oke. Cakra dengan udah sekian belas tahun melanglang buana atau mungkin puluhan tahun ya, pasti pernah fals gak sih? Oh sering, sering. Serius, Cak? Tapi fals itu lebih menurut gua, tapi kan gak fals semua lagu ya. Ada belok dikit lah itu gitu. menurut gua sangat manusiawi. Bener deh, kita bukan AI ya. Betul. Itu justru artnya dalam nyanyian live. Iya benar-benar. Gitu kan. Makanya suka ada orang bikin album ada live sessionnya. Karena kan yang kotor-kotornya itu yang pengen diambil ya. Jadi gue sih kalau bilang apakah sering pernah fals, pernah. Mending fals atau salah lirik? Mending fals kata gue mah. Enggak. Salah lirik kalau gue. Tapi pernah salah lirik juga. Gue kadang salah lirik itu memang karena gue masih ada nervous kan kadang. Oh iya, apalagi lagu baru ya biasanya apalagi lagu baru, jadi kadang gue harus kayak gak mungkin gue losin kan. Jadi gue bikin lirik sendiri, kadang ngecapruk gitu loh. Gue senyum aja. Kalau lagu baru untungnya mereka kan gak pada tahu juga. Cuman kadang ada satu momen dimana gue harus bawain lagu waktu itu. Lagunya Taimeli Mencari Cinta Sejati. Orang kan waktu itu udah di Malaysia udah pada tahu. Gue keluar, gue tiba-tiba blank. Gue tiba-tiba berhentiin lagi. Oke, itu adalah intermezzo dari saya. Selamat malam lagi semuanya. Gue ulang lagi dan gue lupa lagi. Aduh, gue bilang nyanyi semuanya. Itu adalah cara ya. Berarti penyanyi sama kayak kita tahu harus punya gue ngeles. Harus ngeles bener, harus pinter beberes gitu kan. Harus memang ya. Mungkin itu salah satu yang gue sekarang sambil belajar juga kadang pinter ngeles itu butuh juga buat penyanyi. Benar. Apalagi kan ibaratnya lo solois ya Cak. Jadi lo nyapuin sampah lo sendiri. Betul. Gitu. Kalau kita kan kadang masih ada teman-temannya ya Cak ya. Kita nyapuin. Tiba-tiba kita yang beresin nih. Kalau ini kita beresin sendiri ya Cak ya. Tadi ngomongin Malaysia nih. Cakra kan sering banget konser di Malaysia ya. Gila ini Cakra luar biasa kalau lihat di billboard Malaysia tuh mukanya Cakra tuh lumayan sering. Lo menemukan apa sih yang beda Cak mungkin dari audiens kita. Industri kita sama industri Malaysia gitu. Karena lo kayaknya make it banget nih di Malaysia. Sebetulnya kalau masalah musik mungkin ada beberapa perbedaan. Mungkin kalau bisa dibilang kita saling apa ya istilahnya karena taste kita hampir sama semua. Tanah-tanah rumpun Melayu ini ya. Jadi memang lagu Indonesia di Indonesia luar biasa. Di Malaysia juga kan lagu Malaysia banyak di Indonesia juga yang banyak dibawakan gitu. Jadi menurut gue sih sebetulnya kalau basicnya semua sama. Cuman karena mungkin kita harus akuin di Indonesia itu banyak sekali sekarang artis-artis atau musisi-musisi yang bermunculan dan mereka benar-benar membawakan vibe yang satu sama tuh beda sekali dan lebih berwarna gitu kan, lebih diverse juga. Jadi menurut gue sih mungkin dari segi-segi itu doang. Tapi kalau basicnya semua sama. I see ya. Karena memang kayaknya hampir tahunan ya Cakra ya di Malaysia ya. Dan antusiasmenya selalu luar biasa. Sempet duet juga sama Siti Nurhaliza ya? Sempat, alhamdulillah. Iya, itu tahun berapa sih Cak? Itu 2015 atau 2014 gitu. Iya, sekitar tahun itulah. Gak mau duet lagi lagu baru? Setelah sama Mimi Titi mungkin mau ada gebrakan-gebrakan lain. Ada beberapa yang kita akan approach. Cuman kita tunggu dulu lah materinya dulu. Oke. Kira-kira sama cewek apa sama cowok lagi? Dua-duanya ada? Dua-duanya pengennya ada lah. Ada, gitu kan. Baiklah. Tapi ada satu lagi gak yang belum checklist Cak? Mungkin kan Malaysia udah, Singapura juga. Udah ya? Kemarin ya? Udah. Singapura kemana di Brunei Darussalam mungkin? Brunei kalau untuk konser belum. Kalau Brunei, untuk acara udah. Cuman yang udah checklist tahun ini kemarin gue nyanyi di kampung gue sendiri. Di mana? Di Pangandaran. Pangandaran. Akhirnya bisa nyanyi di ampun. Pangandaran. Emang kemarin-kemarin belum sempet? Belum. Dulu sempat gue ada acara di Pangandaran, udah lama banget. Itu pertama kali gue masuk berita. Kenapa? Gue mau nyanyi, ada orang gila mukul gue dari pinggir. Serius, beritanya sampai sekarang masih ada. Cakrakan dipukul orang gila. Kenapa lu nyanyi? Gue mau nyanyi nih, karena jadi Pangandaran kan ya. Gue enggak di depan panggung, gue mau jalan ke panggung. Ya udahlah, maksudnya di kampung sendiri nggak ada apa-apa. Jalan ke tengah, pas gue salam-salam, digebuk. Ya Allah.
Ya Allah. Ada sekarang itu pertama kali gua masuk berita. Ya. Beritanya digebuk orang Nyanyi lagi kan. Profesional. Nyanyi dong profesional. Kita tetap menghibur masyarakat Pangandaran waktu Gila. itu. Luar biasa Cakraka. Atau mungkin sekarang akan lebih banyak balik ke Pangandaran karena kan kakak sekarang udah jadi bupati. Ya biarkanlah dia di politik, saya mah di musik saja. Tetap ya. Kan kalau butuh acara aku gitu ya. Bisa. Off air. Makin lancar Biar aku nanti. sering pulang kak, aku ya nyanyi di Pangandaran gitu ya. Tapi Pangandaran memang selalu rame ya. Itu kayak menurut gua salah satu destinasi yang semua warga Jabar pasti ke sana, Cak. Luar biasa. Iya Lebaran sih. udah. Seafoodnya luar biasa. Mampirlah ke Apa namanya? Cek kasih. Cek Seafood ya. Masuk kan. Cek Seafood katanya sambelnya luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa Oke. ya. Oke, terus juga nih kalau misalnya kita lihat komentar-komentar netizen ya Cak ya gitu. Dibilang-bilang suara lo tuh bisa banget ngimbangin suara para diva ya. Kan biasanya gitu Cak, kalau duet cewek cowok ya. Iya. Diturunin range-nya supaya yang cowok nyampe, yang cewek juga nyampe. Kalau ini mah lo rata-rata ya udah aja lo ngikutin nyamain range yang gitu cewek. kan. Gitu. Jadi kalau gue memang prinsipnya ketika kita berduet, ya berduet itu kayak harfiahnya tuh berharmonisasi. Ya. Jadi nggak ada yang berusaha menonjol satu sama lain. Gitu. Jadi makanya gue ketika sama Siti Nurhaliza, terus sama Mbak Titi kemarin gitu kan. Bener-bener kayak kita adjust masing-masing. Jadi Mbak Titi segini, gue berusaha segini. Jadi bener-bener di duet itu bisa berusaha seharmonis mungkin. Karena ya berduet kan bukan ajang show off masing-masing. Benar. Gimana supaya nemu harmoninya ya? Betul. Supaya sing satu sama lain juga. Kan dua orang bisa harus jadi satu gitu kan. Jadi makanya kalau gue berduet dengan siapapun, gue inginnya duet itu menjadi sebuah harmoni yang baik gitu. Menjadi karya yang bisa dinikmati gitu. Oke. Bukan Berarti, ajang ribut ya. Iya, bukan ya. Iya. Jadi Cakra kalau ada yang ngajak duet cewek, kayaknya di mana ngikut lu aja gitu. Jadi gua karena memang kebanyakan memang suara gua tuh agak sedikit berisik ya. Jadi maka takutnya gue tuh ada insecure-nya tuh karena takut kekencengan lah, terus terlalu berisik. Jadi makanya gue selalu adjust diri gue dengan teman duet gue. Jadi biar enak gitu loh. Bener-bener malah kayak ya udah lu gue ngikutin aja, gue yang sesuaikan. Betul. Ya ampun enak banget buat punya ceweknya ya itu mah gitu. Dia bisa menemukan jalur dia sendiri, Cakra tinggal ngikutin aja ya. Ya. So kalau gitu Cak dari lagu Tak Sejalan ini gitu balik lagi ya. Apa sebetulnya message yang pengen lo sampein untuk para pendengarnya? Apakah harus yang ngedengerin yang galau-galau juga, yang kayak gitu juga? Pastinya ya secara musiknya, secara lagunya semoga bisa dinikmati. Terus semoga ada hal yang tersirat di lagu itu yang mungkin bisa sedikit jadi diambil reminder. Wah. Asik. Karena dalam hidup ini ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Bener, setuju banget Betul ya. sekali. Atau mau kode-kode juga silakan di aja. Lagu ini pakai sound jadiin sound ya. Iya. Di Biar TikTok viral atau di gitu di Instagram. TikTok. Biasanya kan kalau ya. lagi jalan gitu macet ke jendela bikin videonya, pakailah sound Tak Sejalan. Betul. Tak sejalan kayak macet nih tak sejalan seperti hubungan kita ya, tidak sejalan juga. Betul Dan sekali. juga kalau gitu Cakra ini sudah mau akhir 2025 ya. Ya. Harapannya seperti apa nih? Apakah masih mungkin akan ngebawa Divine ini showcase ke beberapa tempat, terutama mungkin juga ya, atau ada gebrakan-gebrakan apa lagi yang lainnya menuju 2026? Pastinya kalau dari segi musik kita sudah mempersiapkan hal-hal baru lah. Istilahnya kalau Divine kayaknya ini kayak hadiah gua di 2025. Lagu Tak Sejalan ini gua kasih untuk kayak menutup di 2025 ini. 2026 nanti kita bawa sesuatu yang baru. Amin, mudah-mudahan. Ini kalau ngomongin soal artworknya sendiri itu menceritakan tentang apa sih? Kayaknya abstrak banget, Cak. Sumpah, ini memang benar-benar bagus kayak ya. Gua pengen dark tapi ada warnanya gitu. Gua pengen kayak waktu itu banyak sekali yang ingin gua utarakan, ingin gua istilahnya tunjukkan, ceritakan. Makanya kepalanya agak sedikit ada apinya tuh. Tapi somehow itu ada simbol yang warna putih itu tuh lambang kayak. Tapi di balik gua lagi banyak sekali yang gua ingin utarakan. Ada sense of peace di musik yang bikin gua selalu on track di musik.
Oh, I see. Jadi ini sebetulnya memang personal banget ya buat Betul. Cakrakan ya. Oke, jadi silakan Detikers-nya didengarkan album Divine terdiri dari beberapa lagu yang tentunya banyak banget ya. Full album ya, ini bukan EP by the way ya. Ya, full album. Full album, Full jadi album. dinikmati aja dengan banyak lagu di dalamnya juga. Ya. Jangan lupa untuk dengarkan Tak Sejalan. Yang Oke. adalah ini karya penutup dari Divine ceritanya ya. Betul. Oke. Dan setelah tadi Cakra membawa lagu pamungkasnya Ya. harus terpisah. Yang kita tahu bahwa itu lagu ternyata tetap challenging ya. buat Legend Cakra ya, ternyata ya. Kalau Tak Sejalan seberapa challenging buat lo, Cak? Itu juga challenging, makanya kadang kalau kita rekaman kan pengennya, wah gitu gue harus gini. Yeah. Ketika bawain live, aduh. Itu dia makanya tadi dia bilang jangan bikin lagu susah-susah Ya, sekarang. 2026 kayaknya mungkin Direm ya. jadi lay low aja lah. Oke, ya tapi kan semua orang udah tahu kualitasnya Cakra seperti apa ya gitu. Kalau gitu Detikers kita akan persiapkan abis ini mau dengerin Cakra nyanyi live ya. Nah. Tak Sejalan aku juga baru lihat beberapa di platform ada sih yang dibawain live-nya tapi yang di Detik Pagi belum pernah kan. Pernah. Gitu, jadi jangan kemana-mana ya Eco ya. Betul sekali, jangan kemana-mana. Tetap di Detik Pagi karena kita akan sama-sama lihat Cakrakan nyanyi lagu Tak Sejalan. Oke, dengarkan terus Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Cakrakan akan menyanyikan lagu di album terbaru saya, Tak Sejalan di Morning Music Detik Pagi. Hanya sampai saat ini aku menjagamu. Hanya sampai titik ini aku merindumu. Beratus-ratus hari ku selalu denganmu, tapi hari ini ku putuskan untuk melepasmu. Jika tak sejalan apalah arti cinta, jika tak bahagia tak usah pura-pura cinta. Hatimu tak menemukan jalan pulang, ada dia menanti cintamu datang. Oh, 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 oh. Hanya sampai titik ini aku merindumu. Beratus-ratus hari ku selalu denganmu, tapi hari ini ku putuskan melepasmu. Sudah sedari dulu ku rasa kau tak cinta. Sudah akhiri saja semua. Jika tak sejalan apalah arti cinta, jika tak bahagia tak usah pura-pura cinta. Hatimu tak menemukan jalan pulang, ada dia menanti cintamu. Jika tak sejalan apalah arti cinta, dan jika tak bahagia tak usah pura-pura cinta. Hatimu tak
datang. Cakrakan. Gokil, tak sejalan. Emang semua lagunya Cakra harus menunjukkan karakter vokalnya dia ya. Studio langsung menggelegar gitu ya. Terpantau tadi juga makeup artist kita sampai datang ke sini kan ya. Mana tadi untuk Om Rudi? melihat lagi. Terlalu ya. berisik berarti gue. Wah Cakrakan nih gitu langsung lihat lagi ya. Jadi itu tadi Luar Tak biasa. Sejalan Detikers ya yang sudah kamu bisa dengarkan di semua streaming platform. Betul. Yes. Bisa dicek aja. Kalau di YouTube channelnya apa sih? Cakrakan Channel. Cakrakan Channel. Ya, Jadi silakan. jangan lupa nanti di sosial media, di TikTok, di Instagram gitu ya. Kalau mau cari sound, Ya. carinya Tak Sejalan. Tak Sejalan. Betul, dipakai ya. Mau yang nggak ada kamunya juga yang konten-konten estetik pakai aja. Iya, Tak bisa, Sejalan, bisa, makin bisa, estetik bisa. kontennya. Quotes-quotes sedih di TikTok. Tahu FYP aja ya. Mantap. Kalau gitu Cak sebelum Ya. kita pamit, kita tuh ada tagline ya. Ya. Oke. Gimana Cok? Detik pagi. Jangan tidur lagi. Jadi ntar sama-sama kita bilang jangan tidur lagi ya Cak Pakai ya. gerakan tapi bebas gerakannya Iya. ya. Gitu. Kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Detikers yang Ya. sudah bersama-sama Indi dan Eco di hari Selasa tanggal 4 November 2025 ini. Betul sekali. Dan jangan lupa untuk follow selalu sosial media kita di @detikcom di Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Dan terima kasih banyak yang udah nonton di 20 detik, di TikTok juga, di YouTube juga. Betul ya. Dan juga kalau mau tahu dan lebih dekat dengan Cakra terutama updatean-updatean bisa Ya. kemana Cak? Bisa di sosial media saya Cakrakan. @cakrakan. Semuanya cakrakan. Jangan lupa di follow juga ya. Kalau begitu kami bertiga pamit ya. Ya. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama. Di jam 8 sampai dengan jam 11. Tentunya cuma di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.